Bab 1171. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Itu dia, jauh di atas langit, penguasa sekte Heian, yang mundur saat bertarung, menunduk dan tidak bisa menahan amarahnya. Pemuda yang memenggal kepala murid sekte batu hitam dan sekte racun yang tak terhitung jumlahnya tidak lain adalah Lu Chen, murid Xuantian yang telah menghancurkan jalan rahasia sekte batu hitam menuju Gua Iblis. Lu Chen ini menyinggung salah satu raja alkimia dan membunuh banyak muridnya. Dia adalah musuh dari sekte batu hitam. Sekarang, Lu Chen ini sedang membantai orang-orang di bawahnya, atau ribuan orang, bagaimana dia bisa menanggungnya. Lu Chen, orang tua ini membunuhmu. Kepala sekte batu hitam tiba-tiba melepaskan tangannya dari pertempuran, dan menekannya dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa turun dari langit, menghancurkan sebagian ruang, menghancurkan kehampaan, mengguncang bumi, dan mengunci Lu Chen. Yang mulia emas, Lu Chen dikunci oleh mekanisme udara yang kuat, tidak bisa mengelak, dia hanya bisa tegar, ekspresinya membeku. Meskipun dia telah membangkitkan pembuluh darah naga kelima dan memiliki 5 naga di tubuhnya, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia bahkan hampir tidak dapat menahan pukulan dari Yang Mulia King Tian. Tapi penguasa sekte batu hitam bukanlah Yang Mulia King Tian, tapi Yang Mulia tubuh emas tingkat yang lebih tinggi. Bahkan serangan biasa dari tubuh emas itu bisa menghancurkannya menjadi daging cincang, dan dia tidak bisa menahannya. Bahkan jika dia mengorbankan potongan keempat Zantian, dia tidak bisa menahannya. Basis budidayanya tidak cukup, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari tebasan keempat. Sangat tercela dan tidak tahu malu jika tubuh emas yang bermartabat menyerang murid biasa. Tiba-tiba, tombak setingkat senjata suci turun dari langit, secepat kilat, menusuk tangan raksasa itu. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, mengejutkan kuartet. Tombak itu menembus tangan raksasa itu, menembus esensi pelindung dari tangan raksasa itu, menusuk tangan raksasa itu menjadi 2, dan segera darah tumpah ke tanah. Bangkit. Mengambil tombaknya, dia mengambil tangan raksasa yang menusuk itu dan menyelamatkan Lu Chen. Orang yang menyelamatkan Lu Chen tidak lain adalah Tao Jin, penguasa agung sekte Xuantian Dao. Tao Jin, kepala sekte batu hitam menjadi marah dan geram, menarik kembali tangan kirinya yang terluka, dan dengan cepat menelan pil untuk menyembuhkan lukanya dan menghentikan pendarahan. Aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh muridmu Lu Chen. Berhentilah bicara besar, hari ini adalah akhir dari sekte batu hitammu, dan juga hari kematianmu. Tao Jin menjentikkan tombak naga di tangannya, dan menusuknya, menembus kekosongan, dan langsung menusuk ke depan sasaran. Hanya berdasarkan kekuatan tempurmu, kamu jauh di belakang orang tua itu. Kepala sekte batu hitam sangat marah. Dengan lambaian pedang di tangan kanannya, dia mengibaskan senjata naga itu, lalu mengayunkan pedang itu dengan punggung tangannya, memotong punggung Tao Jin. Ledakan. Tao Jin memblokir lawan dengan tombak horizontal, dan menerima tebasan lawan, namun terlempar oleh pedang lawan. Mati. Kepala sekte batu hitam maju selangkah dan mengejar Tao Jin dengan pedangnya, namun tanpa diduga 2 orang membunuhnya dari sisi kiri dan kanan, memaksanya untuk melepaskan Tao Jin dan menghadapi para penyerang. Kedua orang itu tidak lain adalah Master Sekte Agung dari Sekte Martir dan Master Sekte Agung dari Sekte Changyu. Namun, penguasa dari Sekte Batu Hitam, dengan 1 pedang dan 1 orang, secara tak terduga mengalahkan 2 penguasa besar ini. Baru setelah Tao Jin kembali, ketiga penguasa besar bergabung untuk menggambar dengan penguasa Sekte Batu Hitam. Sebelum ekspedisi, 3 penguasa besar berpikir bahwa salah satu dari mereka dapat menggantung dan mengalahkan penguasa Sekte Batu Hitam, dan melenyapkan Sekte Heian dengan mudah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kepala Sekte Batu Hitam sebenarnya memiliki keterampilan tempur tingkat rendah dan kekuatan tempur yang sangat kuat, sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan salah satu dari mereka, atau bahkan 2 dari mereka. Mereka bertiga harus menyerang bersama untuk menahan kepala Sekte Batu Hitam. Justru karena ketiganya ditahan oleh penguasa Sekte Batu Hitam sehingga mereka tidak dapat saling menghancurkan di medan perang kelas atas. Alhasil, kekuatan kedua belah pihak pun seimbang, dan berubah menjadi perang dukungan. Jika bukan karena pertempuran darat, ketika Lu Chen mengeluarkan tentara kejutan dan tiba-tiba menyerang punggung lawan, kapan garis pertahanan pertama Sekte Batu Hitam akan dipatahkan? Kemungkinan besar jika garis pertahanan pertama Sekte Batu Hitam tidak dapat ditembus,
sekte yang baik akan menderita kerugian besar dan kembali ke rumah dalam kegagalan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Lu Chen mempersembahkan korban kepada Xinghe beberapa kali berturut-turut, memenggal puluhan ribu musuh, dan menghancurkan banyak musuh 5 kesengsaraan. Lebih dari setengah dari 100.000 musuh yang melarikan diri ke sini kehilangan lebih dari setengahnya, dan melarikan diri ke segala arah, karena takut berkumpul dan dipenggal habis-habisan oleh Lu Zong. Kelilingi mereka, jangan biarkan ada yang kembali. Lu Chen berteriak keras, dan terus mengejar dan membunuh dengan pedangnya. Xinghe sering terputus. Meskipun musuh tidak lagi berkumpul, dia bisa membunuh sebanyak yang dia bisa, mencoba memusnahkan kekuatan vital musuh. Sebab, murid-murid darat yang dikirim oleh musuh semuanya berada di atas alam siantai dan memiliki kekuatan tertentu. Mereka yang berada di bawah alam siantai bahkan tidak dihitung sebagai umpan meriam, dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam medan perang hidup dan mati berskala besar. Tentu saja, Lu Chen juga termasuk dalam alam abadi, tapi dia pengecualian. Setelah menerima perintah Lu Chen, pasukan fanatik bereaksi terlebih dahulu, segera membubarkan formasi pertempuran, dan mengejar serta membunuh musuh yang melarikan diri secara terpisah. Murid sekte lain tenggelam dalam keterampilan membunuh kelompok Lu Chen, dan mereka menyadarinya setelah beberapa saat, dan bergabung dalam mengejar musuh. Kakak senior Wei Ping, apakah kita akan mengikuti semua orang dalam pengejaran? Ding Lai menatap Wei Ping yang tidak bisa berkata-kata, dan bertanya dengan hati-hati. Ding Lai dapat melihat bahwa murid dari banyak sekte mematuhi Lu Chen, yang membuat Wei Ping tidak senang. Bagaimanapun juga, Wei Ping pernah dipuji sebagai murid nomor 1 dari alam kesengsaraan surgawi di wilayah Desolate Timur, dan murid dari semua sekte selalu mengikuti jejak Wei Ping, dan setiap kali ada aksi bersama, mereka akan secara sadar mematuhi Wei Ping. Tapi sekarang, begitu Lu Chen bergerak, dia langsung menaklukkan sebagian besar murid sekte tersebut, dan kebanyakan dari mereka mematuhi perintah Lu Chen, yang membuat Wei Ping tertinggal jauh. Bagaimana Wei Ping bisa bahagia? Namun saat ini, Wei Ping tidak menanggapi Ding Lai, melainkan melihat ke samping. Seperti para martir, ada sekte Changyu yang berdiri diam. Kenapa kamu tidak naik? Setelah berpikir sejenak, Wei Ping bertanya kepada murid-murid alam kesengsaraan surgawi yang dipimpin oleh Chang Yuzong. Sekte Suantian Dao mereka sangat kuat, dan ada begitu banyak sekte yang datang membantu. Biarkan mereka memukuli anjing itu di dalam air. Kami terlalu malas untuk bergerak. Kepala murid sekte Chang Yu mendengus dan berkata begitu. Apapun yang kamu mau. Wei Ping menjawab dengan enteng, dia tahu bahwa Chang Yuzong memiliki dendam terhadap Lu Chen, jadi alangkah baiknya jika dia tidak menusuk Lu Chen dari belakang, apalagi berharap Chang Yuzong akan menuruti perintah Lu Chen. Namun, dia berbeda dari Sekte Martir Pertama. Sekte Martir Pertama tidak memiliki perseteruan besar dengan Lu Chen, dan tidak mungkin Sekte Martir Pertama pelit seperti Sekte Chang Yu dan berdiam diri di medan perang. Oleh karena itu, dengan lambaian tangannya yang besar, dia memimpin semua murid Li Zong untuk mengakhiri, dan bergabung dalam barisan mengejar dan membunuh musuh yang melarikan diri. Karena Lu Chen berdiri di depan tembok kota Heian, musuh yang melarikan diri tidak berani menyerang langsung ke sana, dan melarikan diri ke segala arah. Mudah bagi murid dari berbagai sekte untuk mengepung dan menekan mereka. Jauh di atas langit, Master Sekte Heian yang bertarung dengan 3 Master Sekte utama, melihat situasi kritis para murid di bawah, tidak dapat menahan rasa cemas dan marah, dan bahkan memerintahkan kepada orang kuat yang duduk di dinding kota Heian, Yan Shen, keluarkan 2 orang, dan bunuh mereka. Singkirkan Lu Chen itu, dan selamatkan murid-murid yang tersisa. Patuhi perintah dengan ketat. Sebuah suara suram datang dari dalam tembok kota batu hitam. Setelah itu, di atas tembok kota, ada 3 paksaan kuat yang naik ke langit, langsung menekan tembok kota. 3 sosok melompat dari tembok kota dan tiba dalam sekejap, hanya beberapa puluh kaki dari Lu Chen. Ketiga orang itu memiliki aura yang kuat, dan mereka semua adalah yang mulia guru bumi, tetapi mereka berasal dari sekte yang berbeda. Ada 2 penguasa bumi dari sekte racun berjubah hijau. Dan orang yang nafasnya paling menakutkan mengenakan jubah hitam, dan itu adalah Yan Shen, yang mulia bumi dari sekte batu hitam. Shen, apakah kamu Yan Shen? Aku ingin membunuhmu dan membalaskan dendam saudara Yewu. Pada saat ini, teriakan kemarahan datang dari jauh, seperti guntur dari langit, menimbulkan sensasi ke segala arah. Mata pemula itu merah, tubuhnya dipenuhi guntur,
dan dia membawa sepasang kapak, bergegas menuju Yan Shen dengan marah. Gao Hai, jebak dia. Lu Chen berkata dengan cepat. Otak pemula tidak tajam, dan dia memiliki tubuh roh petir. Begitu dia mengamuk, dia akan bergemuruh dan tidak ada yang bisa mendekat. Selain dia, Lu Chen, bahkan Sangguan Jin dan Fei Long mungkin tidak bisa menghentikannya. Hanya Gao Hai, seorang master formasi, yang dapat menghentikan pemula tersebut. Arai menarik. Gao Hai berseru, dan lingkaran ilusi turun dari langit, menyelimuti pemula itu dengan erat. Aku pergi, bagaimana aku bisa sampai ke Cloud? Pemula itu terjebak dalam lingkaran sihir, jadi dia tidak bisa keluar. Dia hanya bisa berdiri diam, dan guntur yang dilepaskan juga dikompresi oleh lingkaran sihir. Pemula ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Gao Hai, dan pada tingkat yang sama, dia tidak dapat mematahkan lingkaran sihir Gao Hai, jadi dia tidak bisa menahan panik. Gao, keluarkan aku ingin membalaskan dendam kakak Yewu. Rookie, kamu masih belum bisa mengalahkan Lord Earth, Yewu Hou, biarkan aku membalaskan dendammu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia meletakkan pedangnya dan menggantinya dengan pisau kepingan salju bintang 7. Kamu adalah Yan Shen dari Sekte Batu Hitam, orang yang membunuh begitu banyak murid Sekte Suantian Daoku, bukan? Maksudmu mata-mata yang dikirim oleh Sekte Suantian? Yan Shen menyilangkan tangannya dan memandang Lu Chen dengan acuh tak acuh. Ya, saya membunuhnya. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Aku bisa menurunkanmu untuk menemani mereka. Lu Chen perlahan mengangkat pedang panjang itu. Menyuntikkan energi sebenarnya ke dalam bilahnya, menyebabkan aura pedang itu melonjak, membubung langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Di bawah Yang Mulia, semuanya adalah semut. Yan Shen tertawa keras, dan berkata lagi, meskipun keterampilan membunuh kelompokmu sangat kuat, dan kamu dapat membunuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah Yang Mulia, kamu masih setengah langkah di alam dewa pemurnian. Bahkan jika kamu adalah seorang yang terkemuka seniman bela diri, kamu bisa tidak mungkin menjadi lawan Yang Mulia, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi menjadi lawan saya. Bagaimanapun, Yan Shen memerintahkan dua Yang Mulia Bumi dari Sekte Racun, kalian berdua pergi dan selamatkan murid-murid itu, dan omong-omong, kalian juga bisa membunuh apa yang disebut murid Sekte yang baik itu. Bagus. Kedua Yang Mulia Bumi dari Sekte Racun merespons. Betapa tidak masuk akalnya ini. Kalian Sekte Racun dan Sekte Batu Hitam benar-benar mengirim Yang Mulia untuk mengakhiri pertempuran, dan menindas yang kecil dengan yang besar. Bukankah kalian mengabaikan aturan medan perang? Ini adalah perilaku yang sangat tercela dan tidak tahu malu. Turunkan beberapa Yang Mulia, dan selamatkan para murid di bawah. 3 Master Sekte besar sangat marah dan dimarahi satu demi satu. Tapi mereka bertiga ditahan oleh penguasa Sekte Batu Hitam dan tidak bisa keluar, jadi mereka harus memanggil Yang Mulia lainnya untuk mengambil tindakan. Namun, kekuatan kedua belah pihak terlalu setara, dan tidak mungkin kehilangan salah satu dari mereka, dan Yang Mulia lainnya juga tidak bisa dilahirkan. Pada saat ini, 3 Master Sekte utama semuanya menyesalinya sampai mati. Mereka meremehkan Sekte Batu Hitam, dan juga meremehkan kekuatan dukungan dari Sekte Batu Hitam. Jika tidak, 3 sekte utama mereka akan membawa beberapa Yang Mulia lagi, dan mereka tidak akan pasif sekarang. Sangguan Jin, pimpin saudara-saudara untuk menghentikan kedua Sekte Racun Yang Mulia itu. Lu Chen segera memerintahkan agar Yang Mulia dari Sekte Racun tidak boleh dibunuh, jika tidak, dia akan dibantai tanpa ampun. Meskipun kedua Yang Mulia Sekte Racun sedikit lemah, Lu Chen tidak menyangka Sangguan Jin dan yang lainnya mampu menghadapinya, dia hanya berharap saudara-saudaranya akan menunda dan memberinya waktu. Fei Long dan aku akan menanganinya, dan Ruhua serta saudara-saudara lainnya akan menanganinya. Sangguan ingin santai saja dan segera mengalokasikan tenaga. Nima, ini pertama kalinya aku bermain melawan Yang Mulia, aku sedikit bersemangat. Wajah Fei Long tidak terlalu tampan, tetapi setelah mengangkat kedua kuali, kepercayaan dirinya kembali. Dia secara pribadi menghabiskan lusinan pil binatang tingkat 10 untuk membuat 2 kuali tingkat raja, yang berkualitas tinggi dan dapat menahan serangan orang kuat manapun di alam kesengsaraan surgawi. Adapun apakah ia bisa menahan serangan penguasa bumi? Sulit untuk mengatakan tentang penguasa bumi lainnya, tapi dia agak yakin dengan penguasa bumi dari Sekte Racun. Sekte Racun adalah ahli dalam keracunan. Yang paling kuat adalah racun, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah.
Terlepas dari tingkat budidaya dua pemuka bumi dari Sekte Racun, mereka semua adalah pemuja bumi yang lemah dalam pertempuran jarak dekat. Naga gemuk memiliki kepercayaan diri, garis pertahanan yang ditopang oleh dua pot raja dapat menahan serangan dari Yang Mulia Bumi yang lemah. Dalam sekejap, Fei Long melindungi Sangguan Jin, dan Sangguan Jin juga mengarahkan pedangnya ke Yang Mulia Sekte Racun, secara langsung memicu kebencian. Di sisi lain, Ruhua mengayunkan sepasang palu raksasa dan saling bertabrakan hingga menimbulkan suara keras, yang juga bermaksud menantangnya. Semut juga mau menghalangi mobil, itu terlalu mandiri. Biarkan aku menghancurkanmu semut sampai mati. Kedua Yang Mulia Bumi dari Sekte Racun tersenyum sinis, mereka berpencar, melewati Lu Chen, dan bergegas ke belakang. Yang Mulia Sekte Racun membunuh Sangguan Jin dan Fei Long. Sekte Racun mulia lainnya menuju ke sisi lain, di mana ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Ruhua. Jangan lihat, sekarang giliranmu. Yan Shen terkekeh, dan meraih Lu Chen dengan tangan kanannya. Coba saya lihat seberapa kuat Anda di alam dewa setengah langkah. Bunuh langit. Lu Chen berteriak pelan, dan pisau panjang yang dia pegang sejak lama telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, dan dia segera mengayunkannya ke bawah. Dengan satu tebasan, angin dan awan bergulung, sebagian ruang runtuh, dan satu sisi kehampaan hancur. Berat bilahnya membuat tanah di bawah kakinya bergetar, tiba-tiba retak, dan terjadi ledakan terus-menerus, membentang hingga radius ratusan kaki. Ledakan, bilahnya menebas cakarnya, dan terdengar suara keras, mengejutkan seluruh dunia. Kekuatan pisau memotong kekuatan cakar, memotong esensi pelindung tubuh dari cakar, memotong telapak tangan, dan langsung menembus tulang tangan. Ah! Yan Shen bereaksi sangat cepat, dia terluka, dia buru-buru menarik tangannya, dan kemudian menarik tangan kanannya dari bawah pedangnya. Selama dia ragu-ragu sejenak, tangan kanannya pasti akan dipotong menjadi dua oleh pedang. Apa? Saat Yan Shen menderita kerugian besar, penonton terkejut. Pada saat itu, kedua Yang Mulia Sekte Racun menghentikan serangan mereka, dan kembali menatap Yan Shen dengan heran, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat itu, murid sekte jahat yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota Heian menjadi pucat karena terkejut dan terdiam. Pada saat itu, semangat para murid dari berbagai sekte terangkat dan gembira. Pada saat itu, di atas langit, Yang Mulia dari kedua belah pihak berhenti bertarung untuk sementara waktu, dan mereka semua memandang Lu Chen dengan kaget. Pada saat itu, Patriark dari Sekte Martir sangat terkejut, Patriark dari Sekte Changyu tampak bermartabat, dan Tao Jin terkejut sekaligus gembira. Pada saat itu, kepala Sekte Batu Hitam membuka matanya lebar-lebar, seolah dia tidak mempercayai fakta di matanya. Pada saat itu, Sangguan ingin menghunus pedangnya, mengayunkan palunya seperti bunga, memanfaatkan dua Yang Mulia Sekte Racun yang kehilangan akal sehatnya, untuk menyerang lebih dulu. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Kamu baru setengah langkah di alam dewa pemurnian. Seekor semut kecil, seperti sampah, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan pedang tingkat terhormat? Ya Tuhan, pisau macam apa ini? Sial, ternyata itu pisau panjang setingkat raja. Jika kamu diberi keterampilan tempur tingkat surga lagi, mustahil bagimu untuk menebas dengan kekuatan sebesar itu. Aku terlalu meremehkan musuh, dan terlalu ceroboh untuk membiarkanmu mendapat sial. Pukulan selanjutnya, aku akan berusaha sekuat tenaga dan pasti membunuhmu. Yan Shen meminum pil penyembuhan, yang menghentikan pendarahan dari lukanya, dan mulai membuat alasan, membalas dendam, dan meragukan kehidupan. Dan Yan Shen tidak langsung melawan, tetapi memberi Lu Chen nafas dan punya waktu untuk pulih. Lu Chen tidak meminum cairan esensi roh, tetapi memakan pil energi roh bergaris biru secara langsung. Lu Chen awalnya mengira akan sulit mengembalikan esensi sejati yang dikosongkan oleh Zantian tanpa memakan beberapa ratus keping. Tanpa diduga, setelah hanya meminum 10 pil, Lu Chen kembali ke kondisi puncaknya. Pil aura pola biru memang berkali-kali lipat lebih kuat dari pil aura 9 pola biasa. Adapun stamina yang berlubang. Meskipun Waner tidak ada di sana, murid perempuan dari Istana Kayu Seribu Dewa bergabung dengan Legiun Fanatik dan menjadi penyembuh lapangan Legiun dan pengikut setianya, jadi tentu saja itu tidak sia-sia. Hanya saja kekuatan seni suci kayu dewa dari para dokter itu jauh lebih rendah daripada Waner, jadi Lu Chen menoleh ke belakang, dan melihat ratusan kaki jauhnya,
Su Fan sedang memimpin ratusan dokter wanita untuk bekerja sama mengirim dia vitalitas dari jarak jauh. Meskipun seni suci kayu dewa dari para dokter wanita itu tidak sebaik milik Waner, dan jaraknya jauh, serta vitalitas yang dapat diangkut lebih sedikit, namun kemenangan terletak pada jumlah orang yang banyak. Pada saat Zantian dikorbankan, Lu Chen menerima vitalitas yang dikirim oleh ratusan dokter, dan energi fisiknya yang kosong pulih dalam sekejap, dan sekarang masih penuh. Oh, Su Fan, ini terlalu berlebihan. Lusinan orang sudah cukup untuk bekerja sama, bukan ratusan orang. Lu Chen tidak bisa menahan nafas, lalu mengangkat pisau panjangnya, siap menyerang lagi. Meskipun pedang suciku tidak sebagus pedang rajamu, memotongmu semudah memotong melon. Dengan pedang di tangan Yan Shen, wajahnya penuh percaya diri. Lu Chen melirik pedang di tangan Yan Shen, dan ekspresi jijik muncul di sudut mulutnya. Di depan kekuatan absolut, kualitas senjata tidak penting. Saya beberapa tingkat lebih tinggi dari Anda, dan kultivasi saya sendiri dapat menghancurkan Anda sampai mati. Kata Yan Shen, jika kualitas senjatanya tidak penting, apa yang kamu lakukan dengan pedang suci? Tidak bisakah kamu mengalahkanku dengan pedang biasa? Lu Chen mencibir, jika kamu memiliki kekuatan absolut, kamu dapat menghancurkanku sampai mati dengan hanya basis kultivasimu. Kamu bahkan tidak perlu menggunakan senjata. Kamu cukup memukulku dan aku akan habis. Kamu, Yan Shen begitu diintimidasi sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, dia kehilangan seluruh mukanya, dan langsung meledak dalam kemarahan. Karena apa yang dikatakan Lu Chen benar, jika dia memiliki kekuatan absolut, dia tidak perlu meniru seseorang sama sekali, dan jika dia hanya menekannya dengan telapak tangannya, Lu Chen akan meledak. Lu Chen diancam dan memiliki kekuatan untuk menyakitinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedangnya daripada menggunakan tangan kosong. Selain itu, Lu Chen memiliki pedang panjang tingkat raja di tangannya, jadi dia tidak berani mengambil pedang biasa dan ditebas. Tidak peduli seberapa bagus lidahmu, kamu akan mati. Cobalah keterampilan bertarung kelas atas Lao Su. Yan Shen berteriak dengan marah, mengayunkan pedangnya dan menebas. Ruang itu tidak dapat menahan kekuatan pedang, dan itu runtuh berkeping-keping. Pada saat yang sama, pisau kepingan salju bintang 7 milik Lu Chen juga dipotong. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya juga runtuh, dan kekosongannya juga hancur. Ini adalah keterampilan tempur peringkat teratas langit versus keterampilan tempur peringkat teratas bumi. Ini adalah pedang panjang tingkat raja versus pedang panjang tingkat suci. Survival of the fittest sudah jelas. Setelah Lu Chen membangunkan pembuluh darah naga kelima, selama dia mengorbankan pedang keempat Zantian, dia akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan penguasa bumi. Ledakan. Bilahnya bertabrakan dengan pedang, dan terjadilah ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan pedang memotong kekuatan pedang, ujung pedang memotong ujung pedang, kekuatan pedang tidak habis, terus tebang. Aku ingin menggunakan kepalamu untuk mengorbankan jiwa heroik Yewu. Tidak, 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 tidak. Yan Shen sangat ketakutan hingga dia tidak bisa memahaminya sampai dia mati. Mengapa dia mati di tangan semut? Dia telah menggunakan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, dan dia tidak menahan tangannya. Mengapa dia tidak bisa mengalahkan setengah langkah pemurnian para dewa? Itu tidak masuk akal. Mustahil. Ledakan. Bilahnya memotong esensi pelindung Yan Shen, masuk dari bahu kanan, menebas miring, dan keluar dari pinggang kiri. Yan Shen dipotong menjadi dua, isi perutnya beterbangan, sejumlah besar darah disemprotkan, dan miliknya tubuhnya hancur di tempat. Setelah pisaunya jatuh, tubuh Lu Chen dilubangi, tetapi dengan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya disuntikkan ke dalam tubuhnya, kekuatan fisiknya pulih dalam sekejap. Dan Lu Chen tidak terlalu peduli, dia segera menelan beberapa pil energi spiritual bergaris biru. Bocah bau, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam 10 tahun, ketika aku membentuk kembali tubuhku. Roh primordial Yan Shen melarikan diri dari mayat, berteriak dan berteriak sambil terbang ke ketinggian, tetapi ditangkap oleh tangan besar sebelum menyelesaikan kata-katanya. 10 tahun. Aku tidak bisa menunggu sebentar, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisikmu. Nada suara Lu Chen dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah dia ingin membantai semua musuh di dunia. Roh primordial Yan Shen menjadi pucat karena terkejut, dan ingin menjadi lebih tegar pada awalnya, tapi sayangnya mulutnya tidak up to date. Pahlawan, tolong ampuni aku tidak berani menyebutkan balas dendam lagi. Kamu harus mati. Kasihanilah. Untukmu,
Tidak, tidak. Sebelum roh primordialmu hancur, kamu harus merasakan nyala api yang menyala-nyala. Tidak, tidak, pahlawan, pahlawan, paman. Yansen Yuanshen gemetar ketakutan, dan bahkan menyukai kata-katanya, menyerahlah, tolong beri aku yang bahagia. Yan sangat mengetahui bahwa roh primordial takut pada api, dan roh primordial yang dimurnikan oleh api adalah sebuah rasa, dan hidup lebih buruk daripada kematian. Aku tidak menangkap kembali roh primordialmu dan membakarnya perlahan dengan api, aku telah memberimu banyak kesenangan. Dengan gerakan kemauan Lu Chen, api di tangannya naik, segera menyulut roh primordial Yansen. Itu bukan api tanah, tapi api biasa dari esensi sejati, dan itu juga api pil alkimia yang paling umum. Jika api tanah dilepaskan, roh primordial Yansen akan padam dalam sekejap, maka itu tidak akan menyenangkan. Hanya api biasa-biasa seperti ini yang dapat secara perlahan membakar roh primordial Yansen, menyiksa secara perlahan, dan perlahan membakar roh primordial Yansen, untuk menghibur roh Ye Wu di langit, dan untuk menenangkan api kemarahan pemula. Ah! Di antara langit dan bumi, terdengar jeritan yang mengerikan, yang membuat orang merasa merinding di lubuk hati mereka. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk membunuh Ye Wu, mati perlahan. Lu Chen, kamu bajingan, kamu setan, kamu mesum, kenapa menyiksaku? Kenapa kamu tidak memberiku waktu yang menyenangkan? Aku benci kamu sampai mati. Semangat primordial Yansen tersiksa dalam pembakaran api yang sebenarnya, hidup akan lebih buruk dari kematian, melolong dan mengeluh dalam perjuangan yang sia-sia. Lu Chen melemparkan roh primordial Yansen, membiarkannya melolong di tanah, dan perlahan-lahan binasa dalam pembakaran. Proses pemurnian dengan api sungguhan tidak akan bertahan lama, tetapi akan bertahan selama sebatang dupa. Roh primordial Yansen harus bertahan selama periode waktu ini sebelum dia dapat dibebaskan sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang dari sekte jahat terkejut, dan memandang Lu Chen seperti monster. Bahkan orang-orang dari sekte yang baik, kebanyakan dari mereka seperti ini, mereka semua menganggapnya tidak terbayangkan. Lu Chen jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam rahasia Dunhuang. Ding Lai, dipenuhi dengan emosi, iri hati, keterkejutan, dan keterkejutan. Ketika dia berada di alam rahasia Dunhuang, semua orang kuat yang masuk berada dalam 5 bentuk dewa pemurnian. Hanya Lu Chen yang bahkan tidak berada di alam pemurnian, tetapi setengah langkah di alam pemurnian, yang satu tingkat di belakang semua yang kuat. Meskipun alamnya sangat berbeda, kekuatan tempur Lu Chen juga sangat kuat. Dengan teknik pembunuhan kelompok tunggal, dia dapat membunuh 1000 murid sekte Changyu yang berada di alam dewa. Dikatakan bahwa Lu Chen juga mengalahkan orc Tianjiao Heiluo. Heiluo itu sebanding dengan kekuatan tempurnya, dan bisa dibayangkan betapa abnormalnya kekuatan tempur Lu Chen. Sekarang, alam semua orang telah naik, tetapi Lu Chen tetaplah Lu Chen yang sama, masih basis budidaya seperti semut di alam dewa setengah langkah. Tapi alam sederhana inilah yang memenggal kepala yang mulia bumi. Dan itu adalah yang mulia yang kuat. Dia tidak bisa menggambarkan monster macam apa Lu Chen itu. Bagaimanapun, setelah Lu Chen menebas pisau itu, dia menjadi murid nomor 1 di Sekte Gurun Timur. Ini benar-benar terlalu kuat. Apakah ini sebuah keajaiban? Tidak, sebelum kekuatan absolut, tidak ada keajaiban. Setengah langkah memurnikan para dewa untuk memotong bumi yang mulia, mencakup 3 alam utama, dan melintasi daerah aliran sungai alam penguasa, itu telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman saya tentang alam. Kekuatan tempur yang tidak normal, bahkan seorang jenius yang tiada taranya pun tidak dapat memilikinya. Siapa Lu Chen ini? Monster, aneh, penjahat, manusia Tuhan, keluar dari luar angkasa. Wei Ping menatap Lu Chen dengan tercengang, pikirannya menjadi kosong, dan dia menggumamkan sesuatu. Sebelumnya, dia memiliki keraguan tentang kekuatan tempur Lu Chen, dan dia tidak terlalu percaya bahwa kekuatan tempur Lu Chen dapat menantang langit. Bagaimanapun, dia tidak menyaksikan pertarungan antara Lu Chen dan Yang Mulia Qing Tian. Dia hanya mendengarnya dari desas-desus, jadi dia tidak percaya. Tapi sekarang tidak apa-apa, seorang yang mulia dari Sekte Batu Hitam dipenggal oleh Lu Chen di tempat, dan dia dipenggal dengan 1 pisau. Betapa mengejutkannya. Bahkan pada level yang sama, tidak mudah untuk membunuh lawan dengan 1 gerakan, dan kekuatan tempurnya harus jauh lebih tinggi dari lawan. Kemudian, kekuatan tempur Lu Chen sangat menakutkan, bahkan melampaui penguasa bumi. Sebelumnya,
dia masih mengandalkan dirinya sebagai seniman bela diri kelas 1 dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dia berencana pergi ke Lu Chen untuk mendiskusikannya setelah mengalahkan Sekte Batu Hitam. Sekarang, potong benangnya, hampir terpotong. Dulu, dia hanya tak terkalahkan di level yang sama. Dimanapun dia bisa mengalahkan Yang Mulia Bumi, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Bumi. Lu Chen bisa menikamnya sampai mati dengan satu jari, apalagi yang bisa dikalahkan. Dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Lu Chen. Kakak senior Wei, jangan bicara dengan Lu Chen, kamu harus bicara dengan pendekar pedang itu. Ding Lai tiba-tiba menyarankan demikian. Tidak apa-apa, Wei Pinglinglung, jadi dia merespons dengan kacau. Dan di atas langit, banyak yang mulia dari sekte jahat sangat terkejut, dan mereka semua menatap Lu Chen dengan mata aneh. Terutama Yang Mulia Bumi, dengan ketakutan yang mendalam di matanya, dan bahkan secercah kegembiraan di hatinya. Untungnya, Yan Shen lah yang bertarung dengan Lu Chen. Jika itu mereka akan mati lebih cepat dan lebih buruk. Karena mereka semua tahu betapa kuatnya kekuatan tempur Yan Shen, di antara mereka hanya sedikit yang bisa mengalahkan Yan Shen. Yang Mulia sama-sama terkejut, bahkan Yang Mulia Xuantian Daozong yang cukup mengenal Lu Chen. Kekuatan bertarung Xiao Zhu menjadi lebih kuat lagi, dia benar-benar berbakat. Zheng Fang dan Tao Jin sangat emosional. Setengah langkah memurnikan para dewa dan memenggal kepala bumi yang mulia, orang aneh macam apa Lu Chen ini. Selain kaget, Ketua Sekte Batu Hitam juga terlihat kebingungan karena tidak bisa menerima kenyataan. Zheng, pada saat ini, nyanyian pedang tajam datang dari langit dan bumi, menghentikan keterkejutan semua orang. Cahaya pedang menghancurkan ruang, membelah kehampaan, dan menebas penguasa bumi. Penguasa bumi itu adalah yang terkuat dari Sekte Racun. Dia telah bertarung melawan penggarap pedang dan perisai, tetapi dia tidak memiliki banyak keuntungan. Panah beracun yang dia tembakkan diblokir oleh kuali penggarap perisai, sebagian besar gas beracun yang dia keluarkan diblokir oleh lapisan pertahanan yang didukung oleh penggarap perisai, dan tidak dapat menembus semuanya. Shield Xiu jatuh keracunan di tempat. Dia membuat beberapa telapak tangan dalam jarak dekat, tapi dia tidak menamparkan kuali Beng dan Xiu, malah dia menerima beberapa pukulan dari Jian Xiu. Namun, dia mewaspadai kultivator pedang, dan dia membawa pedang kultivator pedang dengan lengannya, tetapi menderita beberapa luka daging, jadi itu bukan masalah besar. Meski begitu, dia tetap kaget. Dia awalnya mengira bahwa semua orang di bawah Yang Mulia adalah semut. Tapi pembudidaya pedang itu hanyalah 3 bencana di alam kesengsaraan surgawi, dan kekuatan pedang kemauan melebihi cakupan alam kesengsaraan surgawi, yang cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Jika dia tidak kaget, dia akan menjadi hantu. Para prajurit dari Sekte Racun pandai menggunakan racun, tetapi mereka relatif lemah dalam hal kekuatan, tubuh fisik, dan bahkan keterampilan bertarung. Dia tidak terkecuali, sekali dalam pertempuran jarak dekat, dia adalah seorang bangsawan bumi yang lemah, dan dia tidak boleh membiarkan pedang tukang reparasi pedang memotong batang tubuhnya. Namun kematian Yan Shen membuatnya kehilangan kendali sejenak, secara tidak sengaja mengungkap kekurangannya, membuka pintu lebar-lebar, dan memberi Jian Xiu peluang bagus. Tidak, Yang Mulia Sekte Racun menjadi pucat karena ketakutan, sudah terlambat untuk menghindar, dia hanya bisa mengeluarkan raungan putus asa dalam kekakuannya. Ledakan, begitu cahaya pedang jatuh, Yang Mulia Sekte Racun segera menebas dan berubah menjadi awan darah. Roh primordial melarikan diri dan langsung menuju ke langit. Secara teoritis, pedang dengan kemauan tukang reparasi pedang dapat menghancurkan jiwa sekaligus menghancurkan tubuh. Tapi itu dibandingkan dengan level yang sama, dalam kategori alam yang sama, pedang kemauan sangguan jin tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Untuk memenggal kepala orang, terutama yang mulia, jika ingin memenggal kepala Yuan Shen dalam perjalanannya, itu tergantung apakah kemauan sangguan jin cukup kuat. Setelah pembaptisan 5 bencana, roh primordial cukup kuat, dan tidak mudah untuk dihancurkan. Tapi keadaan sangguan jin jauh lebih buruk, dan tingkat kemauan saja tidak cukup. Ngomong-ngomong, pedang itu ingin menghancurkan roh primordial seorang yang mulia, dan dia masih berhutang api. Namun, pada saat Yuan Shen melarikan diri, sebuah kuali tiba-tiba meraung, terbang langsung ke langit, dan mengunci Yuan Shen. Dan Xiu, aku kuda lumpur, periuk jenis apa yang kamu terbangkan? Roh primordial dari Yang Mulia Sekte Racun mengetahui bahwa itu terkunci,
dan ketika dia melihat bahwa itu adalah kuali yang terbang di atasnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berteriak dengan keras. Sayangnya bersikap kasar tidak bisa menyelamatkan jiwanya, dan kaki tangannya tidak bisa keluar untuk menyelamatkannya. Nasibnya sudah hancur. Ledakan, roh primordial dari Yang Mulia Sekte Racun terkena kuali, hancur di tempat, dan menghilang menjadi abu. Dalam adegan itu, mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tubuh tukang reparasi pedang dan tukang reparasi perisai. Saat ini, Sangguan Jin untuk sementara menjadi anak laki-laki paling tampan di antara penonton, sedangkan Fei Long adalah anak laki-laki setengah tampan. Serangan yang kuat, pertahanan yang kuat, kombinasi ini sungguh sempurna. Yang Mulia Sekte Racun selalu merupakan Yang Mulia yang lemah dan kuat, jadi tidak terlalu adil jika kalah dari mereka berdua. Namun, Fei Long, seorang anak laki-laki setengah cantik, digantikan oleh orang lain dalam waktu singkat. Bencana alam. Di sisi lain, dua orang berhenti minum secara bersamaan, dan warna antara langit dan bumi sedikit berubah. Sebuah sabit besar dan tombak membentuk jaring yang menyapu ruang, menembus kehampaan, mengguncang tanah yang luas, dan secara paksa mengunci sekte racun mulia lainnya. Ini, teknik serangan gabungan tingkat tinggi. Yang Mulia Bumi dari sekte racun sangat ketakutan, dan ketika dia berada di ambang kematian, dia mencobanya, terlepas dari pertahanannya, tetapi melepaskan sejumlah besar racun, menyerang wajah kuda berkepala banteng di sisi yang berlawanan. Menggunakan teknik pertarungan kombinasi bencana alam yang tidak memiliki peringkat dan tidak memiliki peringkat, orang-orang yang menjebak dan membunuh sekte racun yang mulia secara alami adalah Rompi dan Niu Ding. Sekte racun yang mulia ini sebenarnya tidak lebih kuat dari orang yang meninggal. Dalam pertarungan jarak dekat, dia masih menjadi yang mulia yang lemah. Hanya saja yang mulia sekte racun yang meninggal tidak beruntung, dan bertemu dengan seorang pembudidaya perisai dengan kemampuan menutupi langit. Karena ada aliran udara yang cepat pada lapisan pertahanan yang menutupi langit, yang dapat menghilangkan semua jenis racun dan gas beracun, sehingga sangat mengurangi racun. Di sisi ini, ada beberapa orang yang berurusan dengan Yang Mulia Sekte Racun, tetapi hanya lingkaran sihir Gao Hai dan jimat Ai San yang melindungi semua orang. Namun, efek anti-racun gabungan dari lingkaran sihir dan jimat tidak sekuat yang dimiliki naga gemuk. Itu hampir tidak menghentikan setengah dari racun yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Sekte Racun. Dan separuh lainnya cukup beracun untuk meracuni semua orang atau kehilangan kekuatan tempurnya. Tidak lama setelah pertarungan dimulai, Ruhua terjatuh lebih dulu tanpa membawanya beberapa kali. Setelah itu, Yuli, Cai Niao, Wan Yan, Gao Hai, Shou Hu dan Aisan semuanya terjatuh satu demi satu. Tubuh fisik Seng Seng adalah yang terkuat, dan kemampuan anti-narkobanya lebih kuat dari yang lain. Bersama dengan Rompi dan Niu Ding, dia melawan Yang Mulia Sekte Racun selama puluhan ronde, dan akhirnya gagal, dan mati karena racun. Namun, Rompi dan Niu Ding tidak kuat melawan racun, tetapi keterampilan pertempuran bencana alam ditampilkan, dan mereka memiliki energi yang kuat untuk mendukungnya, untuk sementara menekan racun dalam tubuh. Kalau tidak, bagaimana mungkin sepasang orang berkepala banteng dan berwajah kuda ini bisa melawan? Saya khawatir mereka sudah lama terjatuh. Dan ketika Kuan Seng jatuh, Fest dan Niu Ding juga mencobanya, mengerahkan semua energi sebenarnya di tubuh mereka, menunjukkan kekuatan terbesar dari keterampilan tempur bencana alam, dan memberikan pukulan terakhir kepada Yang Mulia Sekte Racun. Ada racun yang ditekan di dalam tubuh, dan sangat berbahaya untuk mengangkut esensi sejati sepenuhnya. Ketika saripati sejati bekerja dengan kecepatan tinggi, maka racun akan mengalir ke seluruh bagian tubuh. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati karena racunnya. Namun, situasi pertempuran sangat kritis, dan saudara-saudara di sekitarnya semuanya terpuruk, dan hanya mereka yang tersisa, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan terlalu banyak. Bahkan jika mereka semua mati bersama, mereka juga akan membunuh Yang Mulia Sekte Racun. Engah, sabit itu menyapu, dan Yang Mulia Sekte Racun dipotong menjadi dua dan terbelah menjadi dua. Tertawa, tombak itu menusuk tepat ke tubuh bagian atas Yang Mulia Sekte Racun, dan kemudian memutarnya ke belakang, memutar separuh batang tubuh itu menjadi kanopi berdarah di tempat. Siapa yang akan menyelamatkanku? Roh primordial terbang keluar, berteriak minta tolong. Sangat disayangkan bahwa respon terhadap roh primordial hanyalah sabit besar, setelah ditembus, roh primordial akan musnah.
Dua prajurit tiga kesengsaraan, yang nafasnya tidak begitu kuat, hanya menggunakan satu serangan gabungan untuk secara paksa memenggal kepala seorang yang mulia bumi. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih kuat daripada tukang reparasi pedang dan tukang reparasi perisai, yang cukup untuk mengejutkan penonton. Mata semua orang beralih dari Jianxiu dan Danxiu, dan beralih ke Fest dan Niu Ding. Mereka berhasil menggantikan Sangguan Jin dan Fei Long dan menjadi dua pria tercantik. Namun, mereka berdua hanya menarik napas beberapa kali, lalu racunnya keluar, dan mereka jatuh ke jalan satu demi satu. Kerja bagus. Lu Chen terkekeh, maju selangkah, dan tiba di Rompi dan Niu Ding, dan mengulurkan tangan untuk mengetahui denyut nadi mereka. Dulong Mai segera mulai bekerja, membuka mulutnya untuk meminum obat, menyedot racun dari Rompi dan tubuh Niu Ding, melewati urat telapak tangan, lalu menyedotnya ke dalam perutnya. Setelah beberapa tarikan napas, racun di Rompi dan tubuh Niu Ding dibersihkan, dan Lu Chen pergi untuk mendetoksifikasi yang lain. Ratusan kaki jauhnya, ada Su Fen dan ratusan dokter lainnya yang melakukan sihir pohon suci untuk mengirimkan vitalitas kepada semua saudara yang bertempur. Saudara-saudara yang diracuni ini memiliki banyak vitalitas untuk mendukung mereka. Mereka tidak akan langsung mati karena racun, setidaknya mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Kalau tidak, bagaimana Lu Chen bisa begitu tenang, berani menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, dan membiarkan saudara-saudaranya mempertaruhkan nyawa. Lu Chen memiliki pembuluh darah naga beracun untuk membantu semua orang melakukan detoksifikasi, dan tidak butuh waktu lama bagi Ruhua dan yang lainnya untuk diselamatkan. Saudaraku, aku diracuni, tolong aku. Fei Long bergegas membawa dua kuali di tangannya sambil menangis. Ketika Lu Chen mendongak, dia melihat wajah gemuk Fei Long, yang semuanya putih kebiruan, jelas merupakan tanda keracunan. Meskipun teknik pertarungan Zetian menghentikan sebagian besar racun, sejumlah kecil racun masih melewatinya, dan orang-orang di belakang Zetian masih akan diracuni. Hanya saja keracunan naga gemuk relatif ringan, dan racunnya lebih lambat. Racun yang mulia sekte racun sangat kuat, jika dia juga yang mulia, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Di bawah yang mulia, mereka semua adalah semut. Dalam pertempuran garis pertahanan pertama Sekte Batu Hitam, tidak ada yang mulia Sekte Racun yang berada dalam posisi bertahan di gunung. Orang-orang kuat dari Sekte yang baik terus mengawasinya, dan yang mulia Sekte Racun tidak berani muncul di sana. Jika tidak, para murid Sekte Lurus itu tidak akan pernah bisa melawan, dan mayat mereka pasti sudah berserakan di mana-mana. Kamu punya banyak daging dan bisa menahan racun, jadi kenapa khawatir, aku akan mendetoksifikasi Sangguan dulu. Lu Chen terkekeh, dan melangkah ke sisi Sangguan Jin. Aku baik-baik saja, betapa kecil pengaruh racun terhadapku. Sangguan Jin mengandalkan meminum beberapa pil detoksifikasi, dengan ekspresi acuh tak acuh dan tidak setuju, memenggal kepala penguasa bumi, dan kamu melayang pergi. Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dia memeriksa denyut nadi Sangguan Jin dan segera mendetoksifikasi dia. Racun dari Yang Mulia Sekte Racun sangat kuat. Bahkan jika hanya sedikit racun yang masuk ke dalam tubuh, itu akan menyebar, dan itu akan menyebar, segera menyebar, mudah mematikan, dan tubuh fisik Anda tidak cukup kuat, dan alam Anda tidak cukup, jadi Anda tidak dapat membuang racun hanya dengan beberapa pil detoksifikasi saja. Aku sekarat karena racun. Fei Long mengikuti dengan wajah sedih, dan mengulurkan tangannya untuk meminta Lu Chen melakukan detoksifikasi. Lu Chen tersenyum sedikit, dan berhenti bermain dengan Fat Dragon. Dengan sisi lain, dia meraih denyut nadi Fei Long dan mendetoksifikasi pedang dan perisai bersama-sama.